Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 24 Februari 2024. Beragam informasi dan juga berita menarik tersaji untuk Anda di Koran Tribun Timur hari ini. 3 halaman di antaranya akan kami highlight untuk Anda. Kita beralih ke halaman pertama Tribuners. Di sini kita dapat melihat informasi terkait Pemprov Sulsel dan PSM akan bekerja sama untuk membangun stadion. Ini Pemprov dan PSM mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Bahtiar Baharudin tegaskan komitmen pembangunan stadion sepak bola Sudiang dan diharap sudah kelihatan sebelum Oktober 2024. Pemprov Sulsel dan manajemen PT PSM jalan santai keliling kantor Gubernur Sulsel pada Jumat 22 Februari 2024 pagi. Hadir di antara lain Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, kemudian Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsyad, kemudian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel Suherman, ada juga Asisten 2 Pemprov Sulsel Dr. Iksan Mustari, kemudian staf ahli Dr. Jayadi Nas, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Asyari Faksirie. Kemudian ada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel Sukarniati Kondolele. Berita ini selengkapnya dapat dibaca di halaman 7 jika Tribuners memiliki Tribun Cetak edisi hari ini. Kemudian di halaman utama juga ada berita terkait pemilu dinilai bukan kecurangan tapi kejahatan. Kemudian pemilu dianggap 2024 ini dianggap mendapat sorotan tajam dan mulai dari proses persiapan sampai rekapitulasi suara tak hentinya mengundang sorotan. Akademisi Hidayah Mualim turut bersuara menengok tahapan perhitungan suara saat ini. Hidayah Mualim melihat proses demokrasi saat ini jadi jalan di tempat. Pasalnya, komitmen tidak mengulangi kesalahan yang tiap pemilu digaungkan kembali terulang. Pemilu kayak seperti ini tidak boleh dilanjutkan ke depan. Pemilu lalu kita katakan seperti itu. Jangan ke depan, terus begitu saja. Kalau saya mulai sekarang tidak boleh terjadi. Jelas Hidayah Mualim dalam roundtable discussion pada Tribun Timur yang digelar pada Jumat 23 Februari 2024. Kemudian di halaman 1 juga Tribuners kita dapat melihat infografis untuk pertandingan antara PSM Makassar versus Bali United yang akan digelar hari ini. Nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur. PSM Makassar sebagai tuan rumah akan menjamu Bali United dan juga akan bertanding pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita dapat melihat beberapa informasi terkait pertemuan terakhir PSM Makassar dengan Bali United. Kemudian ada klasemen Liga 1 dan juga 5 laga terakhir antara PSM Makassar dan juga Bali United. Kemudian kita berlanjut ke halaman 8 Tribuners di mata lokal memilih. Masih terkait pemilu, ini soal hak angket makin kuat bergulir. Langkah usut dugaan kecurangan pemilu. Dari Jakarta, Tribun Timur melaporkan wacana penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 terus berhembus. 3 partai pengusung calon presiden atau capres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Nasdem, PKB, dan PKS mendukung usulan hak angket. 3 sekretaris jenderal partai politik pendukung Amin tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis 22 Februari 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawati Taslim, mengatakan dalam pertemuan itu salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Pak Ganjar. 3 partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut. Kemudian kita sharing seperti yang Anda pikirkan, kita juga bicarakan kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo, kata Hermawati.
Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai solid berkoalisi. Semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket, jelas Hermawi. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan hak angket merupakan langkah yang tepat untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Ya, kalau saya sebenarnya simpel saja. Hak angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kata Ganjar saat ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, usulan hak angket muncul karena adanya berbagai kejanggalan pemilu 2024, termasuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura, sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, ujar Ganjar. Selain itu, Ganjar menekankan hak angket juga untuk menyelidiki dugaan aparat yang melakukan intimidasi. Terus kemudian, kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya, ucapnya. Sehingga kata dia, persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui hak angket yang dilakukan DPR. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair, ungkap Ganjar. Karenanya, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menambahkan penggunaan angket merupakan langkah yang tepat dan konstitusional. Dengan cara itu nanti ada data, fakta, saksi, bukti ahli dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat, imbuhnya. Kemudian KPU mengatakan kembali ke Undang-Undang Pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idam Holik mengatakan semua permasalahan berkaitan dengan pemilu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal itu merupakan respon KPU soal wacana hak angket yang bergulir. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain sebagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan penghitungan suara, kata Idam. Pun jika terjadi pelanggaran administrasi dalam proses pemilu, maka hal tersebut akan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, sedangkan terkait perselisihan hasil ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Idam kembali meminta agar persoalan-persoalan mekanisme penyelesaian pemungutan suara agar kembali ke jalur demokrasi sebagaimana hukum mengatur. Kemudian Tribuners masih terkait pemilu dari berita lokal Sulawesi Selatan, anak di bawah umur diduga nyoblos di Kabupaten Luwu Timur. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Luwu Timur tengah memproses laporan anak di bawah umur ikut mencoblos pada pemilu 14 Februari lalu. Kasus ini dilaporkan terjadi di tempat pemungutan suara 7 Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu. Kami sementara memproses laporan dugaan pelanggaran anak di bawah umur ikut mencoblos, kata Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawin Nari. Pada Jumat 23 Februari 2024, pemilih yang dilapor ini, kata Pawin Nari, terdaftar di dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan caleg PDIP Syahrudin kepada Bawaslu Luwu Timur. Syahrudin menerangkan bahwa adanya anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun mendapatkan undangan memilih. Anak ini hadir menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kartu keluarga atau KK dan undangan memilih. Warga tersebut baru berusia 17 tahun pada Desember 2024 nanti, kata Syahrudin dalam suratnya. Menurut Syahrudin, kasus ini diduga juga terjadi di TPS lain sebab pengakuan warga anak di bawah umur memilih di TPS 7 Bawalipu memiliki teman sekolah dengan usia masih 16 tahun juga ikut memilih. Selain laporan anak di bawah umur diduga mencoblos, Bawaslu Luwu Timur juga menindaklanjuti dugaan pelanggaran di Kecamatan Kalena, yakni pemilih yang tidak
bisa mencoblos karena tidak membawa KTP. Sementara di Kecamatan Towuti, perihal dugaan menggunakan fasilitas negara saat masa tenang. Jadi, ini laporan masih sementara proses, kami minta kawal, ujar Pak Wenari. Kemudian Tribuners, kita berlanjut ke halaman 12, ada Tribun PSM. Ujian ketajaman duet aman, runtuhkan tembok kokoh Elias Dolah dan Maringa. Makassar, Tribun Timur melaporkan duet Adilson Silva dan Victor Mansaray akan menjadi tumpuan lini depan PSM Makassar saat menjamu Bali United nanti. Kombinasi duet aman diharapkan bahwa PSM Makassar mengamankan 3 poin. PSM Makassar bertindak sebagai tuan rumah ketika melawan Bali United di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu 24 Februari 2024 nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Big match ini menjadi partai penutup pekan 25 Liga 1 2023-2024. Adilson Silva dan Victor Mansaray dalam kondisi on fire. Kombinasi keduanya semakin bagus sebagai ujung tombak serangan. Kontribusinya pun semakin terasa. Adilson Silva mulai temukan ketajaman. Bersama PSM Makassar, sudah 6 gol dibukukan. Laga terakhir lawan Persita berhasil mencetak brace atau 2 gol. Konsistensi mencetak gol kini menjadi tantangan penyerang asal Portugal tersebut. Adilson Silva kerap tampil inkonsisten pasca cetak gol di 1 pertandingan. Dia biasanya cetak gol lagi setelah lewati 3 pertandingan. Kutukan ini perlu diputus oleh ex penggawa Real SC itu. Sedangkan Victor Mansaray sejauh ini telah mengemas 3 gol dari 7 pertandingan. Lawan Bali United, ia punya motivasi tinggi. Ex penggawa timnas Amerika Serikat U20 ingin menemukan kembali kepiawaian mencetak gol. Pasalnya, 4 pertandingan terakhir ia tak sekalipun mencatatkan namanya di papan skor. Walau kontribusinya terhadap tim sangat besar, lawan Persita, Victor Mansaray mencetak 1 assist. Tak hanya itu, kekuatan dalam duel membuatnya menjadi pembuka ruang bagi rekan setimnya. Victor Mansaray pun siap menebar ancaman ke gawang Serdadu Tridatu. Tentunya, naluri mencetak golnya bisa kembali dia temukan. Gol dari Adilson Silva maupun Victor Mansaray diharap bisa mengantarkan Laskar Pinisi meraih kemenangan atas Bali United. Dengan begitu mereka bisa naik ke papan klasmen kalau mengamankan 3 poin. Setidaknya klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini bisa ke posisi 7 klasemen dengan 35 poin. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, ingin mencetak sejarah baru. Pasalnya, Bali United selalu menyulitkan timnya musim ini. Terbukti 3 pertemuan terakhir, anak asuhnya tak pernah menang lawan Serdadu Tridatu. 2 kali di babak playoff kualifikasi Liga Champion Asia dan pertemuan pertama di Liga 1 pada 11 Agustus 2023. Makanya catatan minor tersebut berusaha diputus juru taktik asal Portugal itu, meminta MR Van CS menunjukkan kerja keras. Saat lawan Bali United, saya harap besok atau hari ini kita bisa mencatatkan sejarah yang baru untuk PSM Makassar, tegasnya. Pre-match konferensi pers PSM Makassar versus Bali United di Stadion Batakan, Jumat 23 Februari. Untuk hal ini, pemain harus kerja keras di semua momen saat kuasai bola atau tidak. Transisi bertahan dan menyerang, terutama set piece karena Bali United cukup bagus dalam momen set piece, ujar Bernardo Tavares. Namun Adilson Silva dan Victor Mansaray akan mendapat hadangan dari kiper Bali United, Adilson Maringa dan bek Elias Dolah. 2 pemain ini menjadi benteng tangguh klub kebanggaan masyarakat Bali. Adilson Maringa merupakan salah satu kiper paling banyak mencatatkan penyelamatan. Kiper kebanggaan Portugal itu telah membukukan 100 save, hanya kalah dari kiper Dewa United Sonny Stevens yang telah mencatatkan 104 save. Sedangkan Elias Dolah menjadi tembok kokoh benteng pertahanan. Ketenangan dimiliki membuatnya mampu membaca permainan dengan baik. Total 89 in step
dan 68 sapuan dan 29 sapuan dicatatkan dari 21 pertandingan. Postur badan yang tinggi dan kekar membuatnya unggul dalam duel. Elias Dolah mengatakan persiapan timnya sangat bagus untuk melawan PSM Makassar. Ia mengaku sudah tahu betul kualitas dari pasukan Rambang, termasuk beberapa pemain baru dimiliki. Bintang timnas Thailand ini pun menargetkan kemenangan dari PSM Makassar. Mudah-mudahan bisa dapat 3 poin besok atau hari ini di Stadion Batakan. Kemudian kita dapat melihat infografis juga Tribuners terkait pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Pertandingan antara PSM Makassar kontra Bali United pada Sabtu hari ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Statistik pemain kunci dari Adilson Silva, kemudian juga ada Elias Dolah dan ada Victor Mansaray dan juga Adilson Maringa. Masing-masing datanya dapat kita lihat dalam infografis yang tersedia di halaman 12 ini. Baik Tribuners, itu tadi 3 halaman yang dapat kami highlight dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jika Tribuners ingin membaca secara lengkap, Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 80.000 per bulan dan juga 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber yang tersedia di nomor yang berikut kami sebutkan 0411 811 5500 atau bisa SMS dan juga WhatsApp di hotline Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Tetap juga saksikan berita-berita menarik yang tersaji dalam YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.